Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dialog Silvazain dengan nomor NIM 14012041198, peminatan Finance and Accounting Studies. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard pada usaha kecil di lingkungan Telkom University. Selanjutnya, Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Sebagai layanan vintage, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, serta memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dengan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia telah memberikan kontribusi positif yang signifikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Yang pertama, dengan penggunaan teknologi dalam sektor layanan keuangan telah membawa transformasi yang cukup besar dalam industri perbankan di Indonesia. Dengan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 menekankan bahwa vintage adalah pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan untuk menciptakan produk dan layanan yang menggunakan model bisnis berbasis teknologi yang baru. Quick Response Code Indonesian Standard dibuat oleh Bank Indonesia bersama dengan ASPI sebagai bentuk perkembangan teknologi dalam dunia standar code QR Indonesia atau QRIS. Langkah ini sebagai bentuk perkembangan finansial teknologi yang merupakan fase awal dalam transformasi komputerisasi sistem pembayaran Indonesia atau SPI. Hal ini dianggap wajar untuk membantu mempercepat perkembangan moneter dan kemajuan ekonomi lebih lanjut di Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia per bulan Juni 2023, jumlah penggunaan QRIS mencapai 37 juta. Angka-angka ini mewakili 82% dari target total pengguna sebanyak 45 juta pada tahun 2023. Hal ini memberikan manfaat kepada pengguna dan pedagang, terutama bagi sektor UMKM. Pada data terbaru hingga Juni 2023, tercatat bahwa jumlah merchant QRIS telah mencapai 26,7 juta dengan 91,4% diantaranya adalah pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan QRIS, terutama oleh pelaku UMKM. Hal ini akan menjadi kunci isu dalam upaya pengembangan UMKM dan pemanfaatan QRIS secara maksimal, terutama seiring dengan perluasan gerakan non-tunai yang dipromosikan oleh Bank Indonesia sehingga dapat memajukan perkembangan dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu pendahuluan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di lingkungan Telkom University. Kedua, analisis dilakukan untuk mengetahui alat transaksi QRIS memiliki manfaat dan mudah diadaptasi sehingga timbul minat penggunaan berdasarkan konsep teknologi acceptance model atau TAM. Dengan mengambil sudut pandang pelaku usaha kecil selaku pihak pengguna alat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard sebagai metode pembayaran digital atau cashless. Dengan menganalisis data dari narasumber untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdapat dari Fishbein dan Asian 1975 mengembangkan teori of resonant action atau TRA, menyatakan bahwa niat individu untuk menggunakan teknologi dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Berdasarkan dari teori tersebut, Davis 1989 mengembangkan teori teknologi acceptance model yang merupakan suatu teori yang memberikan landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku penggunaan terkait penerimaan dan penggunaan suatu teknologi. Dari jurnal Wang 2019, Iktisom 2020, dan Soliha serta Nur Hapsari 2023 mengindikasikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sikap dan niat pengguna. Serta dari jurnal Palupi 2023 menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, kemudahan penggunaan sistem QRIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan. Yang selanjutnya yaitu dari pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard secara parsial dan simultan
pada pelaku usaha kecil di lingkungan Telkom University. Dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard secara parsial dan simultan pada pelaku usaha kecil di lingkungan Telkom University. Di sini data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden. Proses ini dilakukan melalui platform Google Form. Sumber data yang dihimpun berasal dari pelaku usaha kecil di sekitar Kelurahan Sukabirus yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai metode transaksi pembayaran digital. Selanjutnya yaitu dari kerangka pemikiran dapat dilihat dari gambar tersebut. Dari X1 yaitu persepsi manfaat, X2 yaitu persepsi kemudahan, dan Y yaitu minat penggunaan. Di sini hipotesis dapat diambil dari apakah pengaruh persepsi manfaat itu berpengaruh kepada minat penggunaan. Hipotesis kedua yaitu apakah persepsi kemudahan berpengaruh pada minat penggunaan. Dan hipotesis ketiga yaitu apakah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan. Yang selanjutnya yaitu ada operasional variabel. Pada tabel pertama itu pada persepsi manfaat atau X1 terdapat indikator sebagai berikut seperti mempercepat pekerjaan, kinerja pekerjaan, menambah produktivitas, efektivitas, menjadikan pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat. Yang selanjutnya operasional variabel dari X2 atau persepsi kemudahan yaitu mudah dipelajari, jelas dan dapat dipahami, dapat dikontrol, serta mudah digunakan. Seperti berikut dari pertanyaan tersebut. Dan terakhir yaitu minat penggunaan, yaitu yang pertama indikatornya keinginan penggunaan, yang kedua frekuensi penggunaan, yang ketiga keputusan penggunaan. Dari total variabel tersebut, peneliti membuat 17 total item pertanyaan untuk mengambil sumber data dari para responden. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner yang akan diisi oleh responden berdasarkan skala Likert. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 96 responden yang dihitung berdasarkan rumus Bernoulli dan dengan perhitungan skala 1-5. Di antaranya sangat setuju dan yang paling jelek yaitu sangat tidak setuju. Yang selanjutnya dalam menilai validitas, peneliti menggunakan teknik korelasi Pearson product moment, yaitu teknik yang diusulkan oleh Karl Pearson dengan nilai R tabel untuk N yaitu 30 dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang diperoleh sebagai berikut angkanya yaitu 0,361. Yang selanjutnya itu ada reliabilitas yang diukur dengan koefisien alpha Cronbach yang merupakan statistik yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang dapat diberlakukan secara umum atau generalisasi, sehingga output hasil dari penelitian ini akan lebih akurat sebagai hasil yang dapat diambil. Yang selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linear berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi yang bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model regresi sebelum langkah-langkah uji hipotesis dilakukan. Dan yang terakhir, peneliti melakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.